Tak bisa tahan malu, fans Malaysia ngamuk rujak timnas Malaysia U23 sampai begini. Pelatih Vietnam tak tinggal diam saat tahu timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF U23 2025. Kim Sang-sik ambil tindakan ini. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut hanya di Kamus Bola. Timnas Malaysia U23 menjadi sasaran kritik pedas dari netizen negaranya sendiri setelah gagal melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025. Situasi ini memicu kemarahan dan kekecewaan dari para pendukung Malaysia yang ramai-ramai meluapkan kritik mereka di kolom komentar pada media sosial resmi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Salah satu netizen menyoroti gaya bermain tim Malaysia yang dianggap pasif dan tidak menunjukkan semangat juang. Sampai harus main back pass, long ball, bertahan terus. Baru kali ini rasanya ingin marah nonton tim nasional. Kalian latihan tiap hari tapi main seperti orang bodoh, tulis seorang netizen. Sudah tahu harus menang 2-0 tapi main lambat. Ada peluang malah ditarik ke belakang. Di 15 menit terakhir, bukannya menekan malah tetap santai. Apa yang bisa dibanggakan dari hasil imbang lawan Indonesia? Tambahnya. Tak hanya soal pertandingan, kritik juga diarahkan pada masa depan sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Sejumlah netizen Malaysia menilai masa depan sepak bola negeri jiran tidak akan maju jika hanya mengandalkan pemain lokal tanpa naturalisasi. Sepak bola Malaysia tidak punya masa depan kalau terus pakai pemain lokal saja. Kita harus realistis, lihatlah negara lain yang sudah lebih maju, ujar komentar lainnya. Meskipun pertandingan berakhir imbang, beberapa netizen Malaysia merasa Indonesia tampil lebih dominan secara permainan. Skornya memang seri, tapi secara permainan Indonesia jelas menang. Kita Malaysia cuma bisa long ball dan counter. Yang paling sakit hati itu di akhir laga. Masih santai main bola. Coach Nafuzi, tolong lakukan sesuatu, kami masih percaya padamu, tulis seorang netizen. Ada juga netizen yang menyoroti kegagalan berulang timnas Malaysia U23 di ajang Piala AFF U23. 2019 gagal, 2022 gagal, 2025 juga gagal. Mungkin sebaiknya bubar saja tim U23 ini, tulis seorang warganet Malaysia. Sementara itu, media Malaysia mengungkapkan kekecewaan setelah timnas Malaysia U23 tersingkir dari Piala AFF U23 2025 usai bermain imbang melawan timnas Indonesia U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 21 Juli. Dua media Malaysia, Berita Harian dan Harian Metro, kompak membuat judul balik awal dan bungkus awal dalam pemberitaannya. Skuad U23 negara ini pulang lebih awal dari Piala ASEAN U23 ketika mereka ditahan imbang tanpa gol oleh Indonesia dalam pertandingan terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tulis Berita Harian. Sementara Harian Metro menulis, skuad U23 negara ini menyelesaikan lebih awal kompetisi Piala AFF U23 setelah bermain imbang 0-0 dengan Indonesia dalam pertandingan terakhir Grup A di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Artikel yang lebih kritis diungkap media Malaysia New Straits Times atau NST. Media itu menyebut timnas Malaysia U23 sebagai harimau ompong, merujuk kepada harimau Malaya yang merupakan julukan timnas Malaysia. Harimau muda yang ompong tersingkir dari Piala AFF U23, tulis headline NST. Judul artikel itu berkaca dari buruknya performa lini depan Malaysia U23, terutama menghadapi lawan yang sepadan atau di atasnya. Dari 3 pertandingan Grup A Piala AFF U23 2025, Malaysia U23 hanya mampu mencetak gol di 1 pertandingan, yakni ketika mengalahkan Brunei 7-1. Malaysia kalah 0-2 dari Filipina dan bermain imbang tanpa gol melawan Indonesia. Hasil ini menandai penampilan terburuk kedua Malaysia dalam 5 edisi Piala AFF U23. Rekor terburuk Malaysia terjadi di 2022 ketika mereka tersingkir di grup yang berisikan hanya Laos, tulis NST.
Meski media-media Malaysia kecewa dengan hasil tersingkir, namun pelatih timnas Malaysia U23, Nafouzi Zain, bangga dengan para pemainnya, terlebih Malaysia U23 berhasil menahan imbang timnas Indonesia U23 di GBK. Kami gagal lolos ke semifinal dan tentunya kami kecewa. Tapi saya bangga dengan penampilan para pemain saat melawan Indonesia di depan pendukung Indonesia. Kami berhasil memberikan tekanan kepada pemain, ucap Nafouzi Zain. Kita beralih pada berita selanjutnya. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, rupanya merasa terancam untuk setiap pergerakan yang dilakukan oleh pesaing timnas Indonesia U23. Pelatih asal Korea Selatan itu diam-diam mengirim mata-mata untuk memantau pertandingan di turnamen bergengsi di Asia Tenggara itu. Dalam 2 pertandingan di grup A, Indonesia versus Malaysia, Filipina versus Brunei Darussalam, Kim Sang-sik ingin mengetahui masing-masing kekuatan calon lawannya. Terlebih lagi, Indonesia bisa menjadi lawan selanjutnya bagi Vietnam U23 di semifinal atau final Piala AFF U23 2025. Oleh karena itu, pelatih yang membawa tim Vietnam senior juara Piala AFF 2024 itu melakukan persiapan yang sangat matang untuk babak selanjutnya. Secara khusus, dirinya mengirim asisten-asisten terpercaya untuk memantau pertandingan lawan. Dalam laporan media Vietnam Detail 247, 2 asisten pelatih asal Korea, Lee Jung-soo dan juga Yon Dong-hun, hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan hasil imbang 0-0 antara Indonesia U23 versus Malaysia U23. Di tempat lain, asisten pelatih Lu Dan Ming juga pergi ke Stadion Patrion untuk menyaksikan pertandingan antara Filipina U23 dan Brunei U23. Kendati demikian, para asisten pelatih Kim Sang-sik tidak membawa kamera profesional untuk merekam pertandingan tim-tim lawan termasuk timnas Indonesia. Ini bukan pertama kalinya pelatih U23 memantau lawan, di mana sebelumnya asisten dan pelatih Kim Sang-sik kedapatan tengah memantau secara langsung untuk mendapatkan informasi. Pada malam tanggal 22 Juli, tim Vietnam akan menghadapi Kamboja. Jika mereka bermain hasil imbang, pelatih Kim Sang-sik dan timnya dipastikan akan lolos sebagai tim teratas grup B. Meski begitu, melawan tim yang terbilang lebih lemah dalam segala aspek sangat sulit untuk membuat kejutan. Oleh karena itu, lawan Vietnam U23 di semifinal kemungkinan besar adalah Filipina, tim yang hampir pasti akan lolos sebagai tim peringkat kedua dengan skor terbaik. Timnas Indonesia U23 selanjutnya akan menghadapi juara grup C di babak semifinal tersisa. Sementara itu, pelatih timnas U23 Malaysia, Nafouzi Zain, sangat kecewa ketika timnya gagal mengalahkan timnas U23 Indonesia. Dalam konferensi pers pasca pertandingan ASEAN Cup U23 2025, ia tampak menangis. Ketika ditanya tentang pertandingan tersebut, ia berbagi, "Saya sendiri sangat kecewa karena kami tidak mencapai semifinal, tapi apa yang ditunjukkan pada pemain dalam pertandingan malam ini membuktikan kemajuan kami. Para pemain semakin matang dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Saya berhak bangga karena ini adalah tim muda yang baru saja terbentuk." Menurut catatan, Malaysia melawan Indonesia adalah memblok lemparan ke dalam jarak jauh lawan yang berbahaya. Lemparan ke dalam jarak jauh juga sangat berbahaya bagi saya. Kami melihatnya ketika Indonesia melawan Filipina, kata pelatih Nafouzi Zain. Kami sudah mempersiapkan diri sejak latihan berlatih mengantisipasi lemparan ke dalam jarak jauh dari lawan dan kami proaktif dalam pertandingan ini.